Kekalahan kaum musyrikin Quraisy dalam perang Badar jelas-jelas merendahkan martabat mereka, sehingga sebagian besar pemimpin mereka merasa lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Karena itu, perasaan balas dendam semakin berkobar di hati sanubari mereka. Sementara itu, mereka tidak berhenti berusaha dan memikirkan bagaimana membalas Rasulullah SAW dan pasukan Islam. Terlebih lagi, setelah kafilah dagang besar Quraisy yang terjadi setelah perang Badar dikejar dan ditangkap oleh tentara muslimin, dendam mereka terhadap tentara muslimin semakin meningkat. Pada suatu waktu, para pemimpin dan kepala suku Quraisy mengadakan musyawarah untuk memutuskan bagaimana membalas tentara muslimin hingga mereka hancur total. Di antara yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah Abu Sufyan bin Harb, Abdullah bin Rabi'ah, Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Jubair bin Mut'in, Haris bin Hisham, Huwaid bin Abdul Uzza, Ubay bin Khalaf, dan lain-lain. Dalam musyawarah tersebut juga banyak didatangkan wanita-wanita Quraisy dan tidak sedikit juga yang datang. Di antaranya adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Setelah melalui pembahasan yang matang, dalam musyawarah akhirnya diputuskan keputusan sebagai berikut. Pertama, kafilah dagang Quraisy ke negeri Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang menjadi penyebab terjadinya perang Badar saat itu, yang berhasil lolos dari kejaran tentara Muhammad dan selamat dari bahaya, maka keuntungan dari kafilah dagang tersebut harus dikeluarkan oleh masing-masing orang yang pada waktu itu mengirimkan dagangannya ke negeri Syam. Lalu keuntungannya dikumpulkan untuk membalas Muhammad dan pasukannya serta menghancurkan kota Madinah. Kedua, kabilah Tihamah, Kinana, dan kabilah-kabilah lain dari kabilah Arab yang dekat dengan kota Mekah perlu terikat dengan perjanjian dengan kaum Quraisy, yaitu bahwa kabilah-kabilah tersebut harus membantu barisan kaum Quraisy sekuat tenaga untuk melawan Muhammad dan pasukannya. Ketiga, wanita-wanita Quraisy, terutama yang kerabatnya meninggal di Badar, harus berperang jika sewaktu-waktu laki-lakinya ingin melawan Muhammad dan pasukannya. Demikian keputusan musyawarah Quraisy yang diadakan saat itu. Keputusan ini harus segera dilaksanakan secara penuh. Total keuntungan dari perdagangan itu adalah 50.000 dinar. Harta-harta ini akan digunakan untuk membiayai pasukan yang akan melakukan perang pembalasan terhadap Nabi SAW dan tentara muslimin. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi SAW. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Maksud ayat ini adalah harta yang mereka keluarkan untuk menghalangi atau menutupi agama Islam akan membuat mereka menyesal di kemudian hari, kemudian seumur hidup mereka di dunia mereka akan dikalahkan. Dan kelak di akhirat mereka akan diusir dan dikumpulkan di neraka jahanam. Uhud adalah nama sebuah gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah dan 3 mil dari Madinah. Sehubungan dengan perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin yang terjadi di kaki gunung tersebut, maka dalam sejarah terkenal dengan sebutan Perang Uhud. Menurut Dr. Husain Haikal, dalam Hayatul Muhammad, jaraknya 5 mil dari Madinah. Sedangkan seorang ahli tarikh menyebutkan jaraknya 5 km dari Madinah.